Modesta Kalimoro, semester 4 kelas A, program Sosiologi Politik. Di sini kita akan membahas sedikit isu lambatnya pencairan dana BOSMO COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, yang kita sudah baca di media internet atau media lain, bahwa Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan sampai saat ini belum ada regulasi yang eksplisit mengatur penggunaan dana bantuan sosial. Nah, kondisi ini pula juga yang menyebabkan dana BOSMO rawan diselewengkan. Ia juga masih bingung bedanya BOSMO dan hibah. Ini yang sedang ramai diperbincangkan di media internet atau media elektronik lainnya. Karena BOSMO ini bisa macam-macam bentuknya. Menurutnya penggunaan dana BOSMO ini diakui rawan disalahgunakan, mengingat BOSMO bisa dikeluarkan untuk berbagai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah yang tidak dibatasi. Anggaran dana pun bisa kemudian ditambah jika memang sesuai dengan kebutuhan bangunan SD. Bisa kalau dulu kenapa ada dana BOSMO? Itu untuk sifatnya mengurangi masalah sosial. Dana pun bisa diperbesarkan jika memang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya. Pihaknya ke depan juga di tengah mengkaji aturan-aturan dalam penggunaan anggaran, termasuk soal kejelasan dana BOSMO tersebut. Jangan sampai di sini juga jangan sampai yang membuat aturan itu yang membuat masyarakat bingung sendiri. Jangan sampai di sini yang membuat aturan sendiri juga bisa jadi yang bingung sendiri juga. Nah, target pemerintah juga mendongkrak daya beli ekonomi sejak awal tahun. Nampak susah terrealisasi di tengah perlemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga panggang, dan terlambatnya penyaluran dana desa. Pemerintah juga gagal mempercepat penyaluran dana desa tersebut. Bansos beras sejahtera tak bisa sampai 100% tidak bisa tersalurkan. BOSMO beras sejahtera yang harus digelontorkan Sabah bulan sebesar 130 ton sampai 150 ton hingga kini belum juga tersebarkan. Itulah sebabnya pekan lalu juga pasti teman-teman di sini pasti membaca, pekan lalu Presiden Jokowi juga memanggil Menko Perekonomian Darmin di Menteri Sosial ke istana. Presiden juga meminta agar mereka beras segera dibagikan. Targetnya pada bulan Maret lalu sebanyak 400 ton beras bisa digelontorkan kepada 1, juta masyarakat miskin. Harapan Presiden juga di sini agar beras tersebut bisa merubah harga beras yang masih sulit dijelaskan. Nah, taman informasi itu juga Kementerian Sosial menyatakan penyalahgunaan beras sejahtera selama 2 bulan per tahun memang
belum maksimal dilapangkan. Banyak keluarga menerima manfaat dan belum mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah minta agar di sini di sini banyak keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah minta agar penyalahgunaan dilakukan 3 bulan sekali karena berbagai beralasan. Selain itu ada juga pemuda yang meminta penyaluran beras ditunda dengan berbagai alasan. Ada yang meminta ditunda karena tim koordinasi kabupaten maupun camat belum terbentuk adanya, juga karena belum terbentuk adanya koordinasi kabupaten maupun camat belum terbentuk. Ada juga karena tidak ada dana operasional lantaran yang belum cair. Nah, efek dari penyaluran beras sejahtera yang belum disalurkan, Basmo saat ini masih menyimpan beras sejahtera sebanyak 250 ton berbagai dengan Basmos beras. Nah, perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial juga di sini distribusi program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 ke keluarga penerima pemanfaat KMK yang sudah 100% atau mengalami tahun sebelum. Nah, ketika bantuan sosial terlambat disalurkan, angka kemiskinan sebelumnya juga bisa meningkat dan lebih tinggi lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pencairan dana tersebut itu tergantung kebutuhan PKM. Sisa dana masih tergedap di bank. Berharap pemerintah segera mengatasi keterlambatan penyalahgunaan dana. Jika penyaluran terlambat akan menimbulkan efek ganda yang besar, terutama di sini terutama pada kemampuan daya beli masyarakat. Nah, ini bahkan sudah tercermin dari inflasi inti yang turun menjadi 0,26%. Nah, pada Februari menurun dibandingkan bulan yang sama. Inflasi intinya pada ini terendah sejak Februari. Terlambatnya penyaluran bantuan sosial ini juga membuat upaya pemerintah menekan angka kemiskinan akan berat, apalagi menurut catatan kenaikan harga beras bisa meningkat angka kemiskinan Nah, percepat penanganan COVID-19 melibatkan ada tingkah bahwa instrumen negara, yaitu tingkat RT atau RW di masyarakat, baik di desa ataupun perkotaan. Namun ada beberapa persoalan perbedaan perilaku, terutama dalam berkepihakan anggaran antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Hal tersebut mendapatkan kritik dari berbagai perilaku utama dalam hal berpihak. Masalah anggaran tersebut juga salah satunya itu adalah dalam kecurangan program dari pemerintah pusat, menjadi terpisahnya antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat perkotaan tidak akan pernah menerima program pemerintah berupa padat karya tunai desa atau yang dinamakan BLT atau anggaran lain. Nah, pada pembicaraan tentang kelompok rantai masyarakat miskin, perkotaan itu lebih rentan terpapar dalam hal terpapar virus ini. Nah, di sini juga masyarakat memohon agar semua camat atau kecamatan atau pemerintah kota atau kabupaten selaku pengguna anggaran di sini mereka harus segera mencairkan anggaran dalam percepatan penanganan COVID-19 pada masyarakat. Nah, karena keberpihakan anggaran ataupun
program itu sangat terasa sekali bagi masyarakat penerima. Manfaat nantinya masyarakat di kota atau sudah menerima padat karya tunai di desa atau di sini masyarakat desa yang seandainya di desa mereka menerima BLT karena status antar kelurahan dan desa itu tidak sama. Di sisi masyarakat juga menegaskan bahwa di situ masyarakat juga maka satu jalan itu adalah anggaran yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang di sini itu harusnya pemerintah harus segera mencairkan dana desa dalam rangka program pencepatan penanggulangan COVID-19 ini juga. Di sini juga pemerintah harus berupaya mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli, khususnya menjelang yang kita ketahui di sini agama Islam akan menjelang bulan-bulan Ramadan. Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal. Sekian dari saya yang saya bahas hari ini.